Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia? Saya Ani Suryani, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Muhari, SPD, MPD, serta pengajar praktik Bapak Abdillah Arif, SPD, MPD. Berkat beliaulah aksi nyata terkait modul 1.4 ini dapat terlaksana dengan baik. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah dilaksanakan secara luring pada hari Jumat 9 September 2022 dengan dihadiri rekan sejawat dari SMA Negeri 2 Mendo Barat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapak semua yang bersedia hadir di lab komputer ini untuk mendengarkan bersama serta melancarkan aksi nyata saya yang berhubungan dengan materi dari guru penggerak tentang budaya positif. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, supaya kita relax ya, supaya kita relax bersama, kita ice breaking sebentar ya. Konekkan ke Bluetooth. Radio AUX mode. Bluetooth. Bapak Ibu, Ibu Bapak ya kita berdiri semuanya. Pak Agus berdiri, Pak Agus. Pak Agus yang disebut Pak Agus. Baru dulu. Kita ice breaking sebentar. Oke. Ayo Bapak Ibu, kita bergoyang bersama ya.
acara ini terus. Udah ya? Belum, Bang. Kita bersih lebar. Boleh nangkap kok ini Pak Ben. Oke, apa yang dirasakan Ibu Bapak menges? Saya sendiri menges. Panas ya? Biasa. Biasa. Oke, baiklah Ibu Bapak, kita masuk ke materi yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mendengar kata budaya, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Kebiasaan, ada istiadat, kemudian Nanggung makan-makan. Oke. Apalagi? Seni. Oke, budaya. Budaya lahir betul dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi karakter, kemudian menjadi budaya seperti visi sekolah kita ya, cerdas dan berbudaya. Itu sangat bagus sekali. Latar belakang saya mengimbaskan tentang budaya positif ini tentunya dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Guru itu ibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya sebagai seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat tumbuh menjadi padi. Padi nggak mungkin tumbuh menjadi apel, duren, nggak mungkin, ya. Tapi padi itu kita hanya bisa menuntunnya sebagai petani tadi untuk memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tadi. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah ini adalah sebagai tempat bercocok tanam, ya, bukan yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi guru ini ibaratkan sebagai seorang petaninya, karena anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Dia sudah memiliki garisnya masing-masing, tinggal tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan garis takdir tersebut. Gitu. Tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, nanti dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menumbuhkan karakter-karakter baik warga sekolah. Kemudian dari karakter-karakter itu akan menimbulkan dan membentuk suatu budaya. Jadi yang saya pahami dulu, karakter itu tidak bisa dirubah. Ternyata karakter itu bisa kita ubah, ya, dengan menerapkan pola kebiasaan-kebiasaan positif tadi. Tapi kita melakukannya secara bertahap, nggak langsung kita mau menuntut langsung cepat prosesnya, langsung cepat hasilnya. Tapi semua itu adalah berproses. Pada budaya positif, ya, lingkupan materinya yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
mengenai disiplin, Bu Bapak semua. Disiplin itu seperti apa sih? Arti makna dari kata disiplin. Tepat waktu. Ada lagi? Disiplin. Sejatinya disiplin itu adalah suatu kontrol diri, di mana hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan apa yang mesti kita percayai. Disiplin positif adalah suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan itu yang telah disepakati oleh 6 organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah Ibu Primary Years Program, yang ketiga adalah 9 pilar karakter, yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yang kelima the 7 essential virtue, gimana bacanya Pak Madi, benar nggak? The Virtues Project. Ya, sepemahaman saya dari keenam ini yang paling merangkum segala nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti apa? Misalkan keselamatan, kesehatan, kemudian saling menghargai, keseragaman, kemudian kejujuran. Itu adalah salah satu contoh nilai-nilai dari kebajikan. Nah, menurut yang saya pelajari, di kelima ini yang merangkum semuanya adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita semua tahu bahwa keenam dimensinya itu sangat komplit. Yang pertama apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Apakah masih ingat? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Banyak ya. Nah, kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah, misalkan nih sholat berjamaah, 3 zuhur, kemudian salam, sapa, sopan santun itu juga termasuk dalam etika ya. Kemudian bergotong royong, dimensi yang kedua. Gotong royong ini nilai kebajikannya apa? Banyak di sana, ya. Saling menghargai, kerjasama, saling mendukung. Kemudian dimensi yang ketiga, mandiri. Ya, kita membiasakan anak-anak kita untuk mandiri. Mandiri artinya mereka memilih cara mereka sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan kita beri tugas ke anak, tapi anak-anak itu disuruh untuk memilih gitu. Bagaimana cara membuat hasil akhirnya. Kemudian berpikir kritis, ya, menolak kritis. Bagaimana anak-anak itu bisa mengutarakan pendapatnya sendiri berdasarkan dari pemahaman-pemahaman yang ia ketahui. Kemudian inovatif. Jadi menurut saya profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan yang ada di kelima organisasi tersebut. Kemudian teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia.
coba kita bertanya ke diri kita sendiri, ketika kita sebagai seorang guru maupun pegawai hadir tepat waktu di sekolah atau hadir di kelas tepat waktu, itu motivasi apa biasanya yang mendasari perilaku kita itu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataukah yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai? Kira-kira apa motivasi kita? Tentunya pasti kita melakukan sesuatu itu punya motivasi, gitu, ya. Nah, kemudian anak-anak di sekolah kita mentaati peraturan, itu motivasi mereka apa? Kebanyakan nilai, kemudian yang pastinya menghindari hukuman kebanyakan. Tetapi terlepas dari itu, mereka akan melakukannya lagi dan lagi. Nah, tujuan dari berdisiplin positif itu adalah untuk membentuk motivasi anak-anak itu yang nomor 3 ini, ya, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman ini kita berikan itu secara langsung. Misalkan nih, telat datang ke sekolah, lari keliling lapangan. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu secara langsung, secara dadakan gitu. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah ada peraturannya dan yang melanggar itu sudah sepakat. Oh, ini loh ya konsekuensinya atau sanksinya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita sama-sama untuk menghindari yang namanya hukuman, karena hukuman ini akan membuat murid itu merasa tidak nyaman, murid akan tersakiti, ya. Kemudian menimbulkan rasa dendam mungkin, seperti itu. Jadi konsekuensi ini kita berikan ketika anak-anak itu sudah sepakat. Misal dia datang terlambat nih, jadi konsekuensi yang harus dia lakukan bisa saja mungkin menulis di buku, saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Jika dia hafal kemudian dia harapan kita tidak terlambat lagi. Kemudian bisa saja nanti konsekuensinya seperti ini, dia tidak terlambat. Jadi ketika jam istirahat dia harus mengejar keterlambatannya tadi, misalkan 15 menit. Artinya pas orang istirahat dia 15 menit tetap di kelas mencatat ketertinggalan pelajarannya tersebut. Itu contoh konsekuensi. Sedangkan restitusi inilah yang dianjurkan seperti itu. Tapi prosesnya memang agak lama. Karena dalam restitusi ini, ya, anak-anak itu akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia yang mencari solusi atas permasalahan dia sendiri, sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, dia akan menjadi karakter yang lebih kuat. Tentunya dalam restitusi ini akan menghadirkan kolaborasi antara guru, kemudian Anda murid, yaitu untuk menciptakan solusi, sehingga anak-anak ini akan menjadi orang yang berpikir, saya ini mau menjadi seperti apa dan bagaimana perilaku saya terhadap orang lain. Itu tujuan dari restitusi.
Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah menerapkan membuat kesepakatan kelas di setiap kelas-kelas yang saya ajarkan. Dari kesepakatan yang mereka buat, misalkan tidak boleh berisik, ini. Jadi keyakinan kelasnya apa? Bahwa setiap anggota kelas itu perlu untuk belajar, perlu untuk saling menghargai. Jadi kalau ada temannya yang berisik, kemudian kita beri konsekuensi. Nanti saya tunjukkan apa yang sudah saya lakukan ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sejatinya setiap perilaku yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan itu memiliki satu tujuan. Dan ketika tujuan tidak tercapai, itu menunjukkan bahwa kita itu ingin mencapai kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Jadi ketika ada anak muda kita yang tingkahnya itu nyeleneh, ya, yang tingkahnya itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan, siapa tahu kebutuhan dasar anak-anak tersebut tidak terpenuhi. Misal ada anak-anak yang caper dengan kita, mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya. Kemudian ada anak-anak yang kerja sambil sekolah sambil kerja gitu. Artinya kebutuhan apa yang belum terpenuhi untuk bertahan hidup? Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik ya, bentuknya fisik gitu. Mungkin dia butuh untuk kuota paket, mungkin dia butuh untuk bantu orang tuanya mencari nafkah, untuk makan, untuk minum, gitu. Kemudian kebebasan. Anak-anak kita ini butuh kebebasan untuk memilih belajar seperti apa yang mereka inginkan. Makanya kita harus melakukan pemetaan kebutuhan sebelum kita melakukan pembelajaran. Apakah anak-anak ini termasuk anak-anak yang belajar dengan auditori, kinestetis, ataupun visual? Kemudian minat dan bakat anak ini di mana? Misalkan anak ini sukanya olahraga, anak ini sukanya seni. Jadi anak-anak disuruh bebas memilih produk apa yang akan dihasilkan. Misalkan nih anak-anak yang sukanya seni, boleh dia dalam bentuk infografis, nanti buat poster, buat apa. Anak-anak yang kinestetis, mungkin dia buat video gitu, melakukan gerak, melakukan ini gitu. Kemudian kesenangan, ya, fun, kesenangan. Karena setiap manusia pasti enggak maunya sedih terus, pasti ingin merasa senang. Jadi strategi mengajar kita mungkin bisa dibuat agar anak-anak itu merasa lebih senang dalam pelajaran kita. Misalkan belajar sambil bermain gitu. Meskipun umur anak-anak SMA ini sudah ibaratkan dewasa gitu ya, remaja menuju dewasa, tapi sejatinya namanya anak-anak dia suka bermain. Kita aja suka bermain yang udah tua-tua begini ya. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan kita itu menghargai kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Jangan pernah meremehkan anak-anak. Belum apa-apa sudah kita remehkan. Anak-anak itu butuh kesempatan untuk menggali kemampuannya, menggali potensinya sendiri. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika kita mendapatkan anak kita bermasalah. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seperti yang saya sebutkan di awal, posisi penghukum ini biasanya nunjuk-nunjuk, awas ya kalau kamu ini. Nah, kemudian ancaman seperti itu. Kemudian mata melotot sambil berkaca pinggang gitu, ya.
Nah, posisi penghukum ini bukanlah satu-satunya cara. Gitu. Jadi dengan posisi penghukum ini mungkin anak-anak akan merasa dirinya itu tersakiti, sehingga setelah dihukum mungkin dia nanti balik ke kelasnya dengan perasaan emosi gitu ya, marah, coret-coretnya lah meja lah, apalah itulah gitu. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, misalkan nih, ayolah nak, ibu ini kecewa nih dengan galau nak, kamu udah ini sama orang tua kamu, ini. Nah, anak-anak dengan posisi seperti ini biasanya itu mereka akan tertunduk, merasa dirinya itu bersalah dan tiada guna, sehingga emosinya itu terpendam di dalam dirinya, tidak bisa dia meluapkannya. Ini sebenarnya agak lebih berbahaya, karena ketika orang yang sudah merasa dirinya itu rendah, selalu buat masalah, selalu tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, dia memendamnya sendiri. Takutnya nanti dia berbuat yang tidak diinginkan, bisa sampai bunuh diri gitu. Kemudian teman. Nah, posisi teman ini jujur memang kebanyakan dilakukan. Ya, misalkan ayolah kamu nih, Mano ini ya. Harusnya kan jangan seperti ini. Ya sudah sini. Nanti ibu bantulah. Ini. Nah, jadi anak-anak ini nanti ketergantungan dengan sosok guru itu tadi. Ketika dia tidak lagi dibantu oleh guru ini, dia merasa kecewa dengan guru tersebut. Bapak nih, padahal mulai ini tapi Pak gak bantuku. Nah, itu ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya kita sesuai dengan peraturan dan konsekuensi. Misalkan kamu terlambat, ini apa yang mesti kamu lakukan? Ini poinnya, gitu. Nah, sedangkan posisi manajer inilah posisi yang terbaik biasanya, yang menurut penelitian ini ya, karena di sini kita itu berusaha untuk memanajer, mengembalikan keyakinan anak tersebut akan nilai kebajikan tadi. Namun tidak kemungkinan posisi manajer ini akan mengembalikan kita kepada posisi teman ataupun posisi pemantau. Nah, tapi kemarin juga kami sempat berdebat, semua posisi kontrol ini kami anggap baik seperti itu, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi yang ada. Tuh, kami kemarin sempat berdebat juga, memang yang terbaik yang manajer, tapi kami merasa semua posisi ini baik seperti itu, sesuai dengan mungkin umur anak, kondisi bagaimana saat itu, dan situasi saat itu juga. Kemudian segitiga restitusi. Nah, dalam membuat suatu penyelesaian masalah, hendaknya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, misalkan nih seperti kasus Barot kelas saya, dia bermasalah. Saya menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge, ya, jangan langsung kita, walaupun kamu salah, jangan seperti itu. Misalkan kata-katanya itu seperti ini nih, ya berarti salah paham ya, gitu. Sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ibu pun pernah berbuat salah, kamu pun juga pernah berbuat salah. Kita stabilkan dulu identitas anak ini. Berarti perlakuan yang dia lakukan itu kita anggap benar dulu, gitu. Kita anggap benar dulu, ya. Sejatinya kan memang salah, tapi kita bisa berubah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya,
alasan dia melakukan kesalahan itu apa? Alasannya. Setelah ada alasannya, barulah ternyata seperti itu. Sudah misalkan sudah logatnya orang Kota Kapur tuh emang agak ini apa namanya? Keras gitu. Jadi kan mereka yang tidak terbiasa seperti marah mereka itu kalau ngomong, tapi ternyata enggak, ya. Jadi setelah dia memiliki alasan, kita timbal balik lagi. Oh, seharusnya jangan seperti ini. Baru kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira ini bisa nggak dirubah? Sehingga anak-anak tuh nanti dia berpikir dan mencari solusinya sendiri. Memang kita tuh kadang gergetan ya, ini loh solusi yang tepat, tapi kita biarkan anak-anak tuh berpikir, kita biarkan anak-anak itu mencari solusinya sendiri. Nah, ketika anak bisa mencari solusi sendiri, maka anak tersebut akan menjadi karakter yang lebih kuat lagi untuk kembali ke kelompoknya. Adapun pengalaman praktik baik yang saya lakukan sebelum saya mulai pembelajaran kemarin, di awal saya membuat kesepakatan kelas, ya, di mana kesepakatan ini berisi hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan, dan yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian merefleksikannya. Oke, dan sebelum memulai pembelajaran, saya membiasakan untuk peserta didik itu membaca kesepakatan dan konsekuensi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas, ya. Jadi konsekuensi yang diberikan itu adalah sesuai dengan kesalahannya. Misalkan si Gali ini ribut di kelasnya, ngobrol baik. Jadi konsekuensinya itu dipilih oleh, sudah disepakati tadi ya, dipilih, ada beberapa pilihan, dipilih oleh teman-teman kelasnya. Karena dia tadi ribut, ya, jadi konsekuensinya adalah menghibur kami di kelas, karena dia tidak hanya dia sendiri yang asik gitu. Jadi kami juga mau. Kemudian si Soluan ya, tidur di kelas, ya, tidur di kelas. Jadi konsekuensinya jangan kita suruh mereka berdiri di depan kelas, jangan suruh mereka keluar. Tetapi ini ya, saya sesuai dengan kesepakatan kelas ya, saya coret mukanya, terus suruh dia untuk membasuh mukanya. Setelah dicoret, baru suruh basuh muka. Jadi dengan harapan agar ngantuknya itu hilang. Itu konsekuensi. Ya, yang selesai tadi. Jadi bukan berbentuk hukuman yang menyakitkan, malah lucu-lucuan gitu. Tapi manfaatnya ada. Ketika dia dicoret, kemudian dia membasuh muka, ngantuknya hilang dan belajar kembali. Kemudian ice breaking ceria, ya, biasanya saya lakukan ini tidak setiap hari, karena sesempatnya saja ya, karena berhubungan dengan waktu juga. Jadi anak-anak itu memberikan kesiapan dia untuk belajar, untuk fokus, untuk menjadi menjadikan perasaannya itu lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang, seperti itu. Nah, kemudian meminta anak-anak untuk setiap pembelajaran itu merefleksikan pemikirannya, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, saya di sini sebenarnya kalau dalam modul itu tidak boleh memberikan suatu reward ke anak-anak. Tapi bagi saya reward itu juga penting untuk ke anak-anak supaya mereka itu termotivasi. Memang termotivasi, tapi jangka pendek gitu. Nah, kita mengusahakannya pelan-pelan. Jadi setiap anak yang mau maju ke depan merefleksikan
pelajaran hari itu saya berikan reward berupa pena 2 buah seperti itu. Jadi mereka ada berapa anak? Ini ada 3 anak, kemudian ada berapa anak lagi yang maju gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam pembahasan teori itu penghargaan itu tidak boleh, reward tidak boleh. Tapi kalau saya beranggapan ya itu boleh-boleh saja untuk memotivasi. Ya mungkin awal-awalnya karena suatu penghargaan tadi. Tetapi sembari kita juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini bagus loh untuk kalian melatih kalian berbicara, melatih kalian untuk memiliki pemikiran yang kritis sambil-sambilan. Jadi semuanya itu berproses. Karena anak-anak kita ini anak istimewa, tidak bisa kita langsung bisa. Jadi mesti kita pancing. Oke, mungkin ini saja pembahasan pengimbasan saya dari budaya positif yang saya lakukan. Mungkin tambahannya itu mungkin ke wali kelas ya, mungkin wali kelasnya bisa lebih jujur ya. Saya merasakan perubahan di anak-anak saya itu usia 12 IPA itu baru di kelas 12 inilah. Karena jujur di kelas 10 dan 11 kemarin saya tidak begitu dekat, saya tidak begitu mengontrol mereka gitu. Tapi ketika di kelas 12 ini, setelah mendapat pembelajaran ini, saya menjadi tahu bahwa anak-anak kita itu butuh perhatian. Anak-anak kita itu butuh kedekatan dengan kita sebagai seorang guru. Buktinya seperti kemarin ketika 17 Agustus kami itu tidak pernah menang kalau lomba di lapangan. Tidak pernah menang sekalipun ya, tidak pernah menang kecuali lomba-lomba yang sendiri-sendiri gitu ya, seperti nyanyi segala macam. Berkat dukungan, bukan saya bangga-banggakan ini, bukan, tapi karena ini memang terjadi, karena anak-anak itu memang butuh support, butuh kita sebagai wali kelas itu ada untuk mereka, butuh itu sharing dengan mereka, itu butuh kita untuk berbagi apa saja keluhannya di sekolah gitu. Jadi alhamdulillah kemarin ketika di lapangan itu ternyata memang benar gitu. Sebenarnya saya sudah merasa, cuma saya di sini itu merasa santai gitu ya, Jadi saatnya nih kita harus beraksi kembali seperti itu. Kemudian kegiatan gotong royong di kita ini saya anggap sudah lumayan bagus ya, apalagi misalkan ada anak-anak kita yang sakit, misalkan ada anak-anak kita yang keluarganya meninggal, kita bantu dengan menyumbang gitu. Itu sudah salah satu membentuk dimensi profil Pancasila, gotong royong ya, bergotong royong untuk membantu mereka seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya maunya kita berdiskusi gitu. Mungkin ada pengalaman praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan, boleh di-share di sini supaya menjadi referensi saya ke depannya gitu. Oh iya ya, seperti itu. Dan mungkin juga kita boleh untuk mendiskusikan masalah tata tertib di sekolah kita. Mungkin karena saya lihat di tertib itu anak-anak tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kalau ada HP dirazia, padahal HP itu adalah salah satu media belajar bagi anak-anak. Jadi mungkin bisa kita kita rendukkan di sini gitu. Nanti hasilnya bisa kita langsung kasihkan ke Pak Andri nanti. Ya, Bu Hermi tadi saya sudah konfirmasi tadi dengan Bu Hermi ya katanya. Karena dalam tertib itu juga ada hal-hal yang mungkin di sekolah kita ini tidak perlu kita lakukan gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan ke diskusi. Silakan Bapak Ibu ya.
terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Mohon ditampilkan lagi Bu Ani yang slide pendahuluan tadi yang dihajar Dewata. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya cuma ingin meminta pandangan Ibu Ani ya sebagai calon guru penggerak. Oke, diam-diam saya sebenarnya sedikit membaca tentang guru penggerak itu. Bahkan saya beli juga bukunya, dia kedua di rumah juga. Ini di situ berarti ini kalau kita lihat ya, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kalau kita lihat kan semakin kesini kan semakin berkembang ya cara kita mengajar itu ya Bu Ani ya. Setidaknya bisa saya sebutkan itu ada 3. Pertama pedagogi gitu ya, kemudian ada andragogi, yang terakhir itu kalau tidak salah mohon dikoreksi tadi Bu Ani ada heptagogi gitu. Bedanya seperti ini. Kalau pedagogi itu learners at the centers, jadi murid itu center gitu ya. Oke. Nah, sorry, the instructor are center gitu. Nah, jadi pedagogi itu gurunya yang di centernya. Nah, kalau andragogi, the instructor and the learners itu are the center. Jadi kedua-duanya itu center. Guru dan siswa itu sama-sama center gitu. Nah, kalau heptagogi itu the learners-nya are center. Jadi siswanya ya jadi centernya yang sering aktif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya entah kenapa agak sedikit maaf ya Bu Ani, agak kurang setuju ya. Tapi mau pandangan Bu Ani nanti. Karena di sini kita menganggap anak-anak itu tuh seperti tumbuhan tadi ya, di mana tumbuhan itu sebenarnya hidup ya. Tetapi kalau hidupnya itu kan tergantung petaninya kan, iya kan. Nah, kalau kita mengarah ke tadi heptagogi tadi itu ya, malah sebenarnya siswa itu yang aktif gitu ya, yang ini ya. Jadi kalau ini saya lihatnya itu lebih di pedagogi saja, baru ke pedagoginya, karena full itu petaninya yang ini, padahal sebenarnya malah siswa itu sendiri yang ininya yang aktif. Instrukturnya cuma fasilitator saja. Nah, bagaimana pandangan Ibu Ani selama mengikuti itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Apakah kita ini saya rasa SMA ini kan sudah bisa berpikir abstrak gitu ya Pak Ani ya. Maka layak kita terapkan heptagogi tadi itu. Siswanya yang aktif gitu ya, senternya itu. Pandangan Ibu Ani gimana? Terima kasih. Bagus sekali ya Pak Sahbani. Memang di sini bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai seorang petani. Namun ya tetap yang menjadi tujuan kita itu adalah berpusat pada murid, berpihak pada murid. Itu adalah salah satu nilai dari guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Bagaimana cara kita, murid ini kan kita maunya aktif gitu. Nah, tergantung dari gurunya juga menciptakan pembelajaran yang aktif itu gimana. Misalkan nih kita lakukan pemetaan dulu. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi di sana. Ada strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Nah, strategi konten. Strategi konten ini berisikan tentang mata pelajaran kita, materi. Karena anak-anak ini ada yang nggak suka kalau hanya membaca. Kemudian anak-anak ini ada mungkin yang sukanya gerak-gerak gitu. Jadi mungkin bisa seperti sistem tata surya mungkin. Jadi anak-anak itu karena ada mungkin anak yang aktif, jadi anak-anak disuruh bermain peran. Dia yang jadi matahari, nanti ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi
Jupiter gitu. Jadi anak-anak pun aktif gitu. Dia karena kita mengelola pembelajaran itu memang bertujuan untuk berpihak kepada murid kalau Ki Hajar Dewantara ini. Jadi di sini pedagogiknya itu adalah bagaimana cara kita mengelolanya, kemampuan seorang guru untuk mengelola pembelajaran itu agar pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Jadi semua yang dilakukan itu adalah tujuannya untuk murid tadi. Seperti itu Pak Bandi. Kemudian diferensiasi konten tadi bisa kita memberikan materi ajar yang berbeda-beda. Misalkan ini ada link ini silakan diakses. Ada melalui buku paket. Kemudian mungkin melalui suatu percobaan gitu. Kemudian prosesnya. Nah, prosesnya pun kita bedain gitu. Kita bedain bagaimana cara pengajaran. Mungkin kita kelompokkan mungkin. Karena di dalam kelas itu kan bermacam-macam dan bermacam ragam anak-anak dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi mungkin langkah awal kita melakukan pemetaan dulu. Nah, langkah pemetaan ini kan berhubungan dengan kemampuan kita, kemampuan guru dalam hal pedagogik tadi, gitu. Meski mungkin kita berikan dia kuesioner gitu, formulir pemetaan kebutuhan belajar, mungkin anak-anak ini lebih minatnya di mana, kemudian lebih suka belajar ketika guru itu bagaimana, ya. Kemudian nanti berdasarkan minat dan bakat si anak ini tadi, kita bisa memberikan pilihan kepada anak ini untuk tagihan untuk kita dalam bentuk apa? Apakah bentuk video, ataukah infografis, ataukah mereka buat poster yang membuat mereka lebih kreatif lagi, gitu, sesuai dengan yang mereka senangi. Saya tadi baru tahu Pak Bandia ada lagi. Saya cuma taunya pedagogi dan andragogi gitu. Andragogi ini saja yang saya baca itu khusus untuk pembelajaran orang dewasa gitu. Orang dewasa. Yang satu lagi apa tadi Pak Bandi? Heutagogi. Heutagogi ya. Nah, ilmu baru buat saya gitu. Nanti saya cari bahan bacaannya gitu. Kira-kira gimana Pak Bandi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi gitu, misalkan sudah melakukan praktik baik, boleh untuk bahan saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ibu Ani juga dari saran Pak Bandi tadi, ya saya melihat memang filsafat yang diberikan oleh Ki Hajar ini memang pantas kalau kita diberikan sebagai seorang petani. Artinya apa? Artinya taruhlah anak-anak kita itu tumbuhan. Ya kadang-kadang di tumbuhan itu ada jamur, yang di lain cuma ada ulat. Namun ada satu anak yang jamurnya ada, ulatnya ada. Itu artinya memang kita memang perlu sedikit menjadi seorang bapak ketimbang seorang guru bagi anak-anak khususnya dari kelas. Karena apa? Jujur saya di kelas saya itu ada 2 anak yang nyeleneh saya anggap, yang satunya manja banget, ditegurnya marah oleh kawan-kawannya, terus yang satunya cuek bebek. Artinya dari 2 anak ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu perlu perhatian ekstra. Dan ketika mohon maaf si Pro itu kalau di ini kan langsung dia ngambek, langsung nggak ini lagi. Jadi saya berharap sudahlah urusan bapak bisa menghentikannya. Kenapa? Karena saya tahu Pro itu orangnya manja, terus nggak mau dikerasin. Artinya perlu ekstra. Terus saya berharap juga Pro ini ada ulatnya, jamur juga ada. Artinya saya perlu 2 macam obat untuk mengobati si Pro ini. Lain dengan nuansa yang dia karakternya agak menggebu-gebu, cuman sedikit ya melo-melonya gitu. Makanya saya agak ini. Terus saya juga sebagai wali kelas, mohon maaf wali selama ini saya belum pernah itu pun disuruh-suruh oleh teman-teman
Pak, yolah Pak wali kelas. Enggak, aku bilang, aku udah tahu. Justru saya katakan, saya nggak tahu ininya. Tenang Pak, pesan rapor kami saya bantu. Bapak cuma tolong hadapi anak-anak ini, karena katanya apa namanya, mungkin kedepannya udah berbeda ininya. Alhamdulillah, tidak ada masalah yang dilemparkan oleh kawan-kawan di grup itu langsung saya temui anak-anak tolong mohon maaf, jangan pernah kelas kita dianggap ya gini. Jadi mereka Pak, ada yang terus terang, ada yang malu-malu. Terus saya juga tanya masalahnya apa, ada yang terus terang. Alhamdulillah sore kemarin saya temui anak-anak kayaknya memang perlu perhatian ekstra. Artinya di sekolah, di kelas saya bukan hanya berperan sebagai seorang guru, tapi bapak bagi anak-anak saya. Terus kemarin saya katakan, nah siapapun kalian yang nantinya dapat juara umum, jujur saya katakan mohon maaf, bukan saya ini, saya kasih gaji sebulan itu untuk yang juara umum. Itu apa? Sebagai stimulus mereka supaya mereka belajar. Karena masalah ini saya lihat nggak main-main. Terus masalah HP. Apa saya katakan? Silakan kalau jam saya, silakan bawa. Cuman tolong ketika nggak disuruh HP, yang HP. Itu saja. Artinya kita melarang anak main HP, tapi kita kok main HP. Itu kan nggak adil namanya. Jadi saya katakan silakan buka kalau saya suruh, tapi tolong ditutup ketika saya suruh. Nanti alhamdulillah mereka mengerti. Contoh kasus yang anak saya panggil, saya cuma tahu ngerti, saya panggil bapakmu, kalau bilang sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi main HP kalau dia pelanggan saya, atau yang lain. Makanya mohon maaf kalau ada anak saya yang main HP, silakan lapor. Cuman tolong laporannya jangan di grup, tolong ke Japri karena menyangkut reputasi sebagai seorang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini share yang sangat berharga ya. Jadi sebagai guru juga, kita sebagai petani juga sebagai orang tua bagi siswa kita, bagaimana cara kita membimbing, membina, mengontrol anak kita. Kita anggaplah anak kita ini sebagai anak kita sendiri gitu. Bagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri ya, seperti itulah kita memperlakukan anak didik kita. Karena memang anak-anak kita ini mungkin yang Pak Pep bilang tadi benar Pak, sangat-sangat benar itu. Karena anak-anak ini mungkin kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Ya, karena dia manja tadi mungkin rasa kasih sayang, rasa ingin diterima di lingkungan, di masyarakat. Memang benar Pak, si Flo itu memang ngomongnya, kemarin saya bahas masalah rong kemarin itu Pak. Memang ngomongnya harus benar-benar lembut. Kak pakai rong ini. Tidak boleh boyong, jadi boyong. Ya tidak boleh anak. Jadi kamu itu nggak pakai dalaman gitu, cuma pakai itu aja. Segitiga doang gitu kan. Sama. Jadi pakai legging ya? Ya iya anak kalau bisa dijahit. Ya, ada lagi nggak rok satu lagi? Ternyata ada rok satu lagi yang rok yang lipet-lipet gitu. Jadi memang anak itu memang harus ngomongnya itu pelan-pelan. Terus dia kemarin tanya juga Pak ke saya, Bu kok kita nih mesti pakai ini ya sepatu hitam katanya. Emang kenapa? Emang dia yang di Sulawesi nggak pakai sepatu? Enggak katanya. Bebas. Jadi apa Bu manfaatnya, ada apa namanya aturannya gitu? Kenapa harus pakai sepatu warna hitam? Jadi saya jelaskanlah supaya kita seragam. Kalau yang warna-warni kan, ya yang itu lebih bagus, oh pasti lebih mahal, rentan hilang gitu. Jadi karena warna hitam itu supaya kita seragam. Memang anak-anak ini ada yang butuh dihalusin. Seperti anak saya sendiri Pak, si Barot itu. Dia memang kalau kita harus ngomong itu harus memang benar-benar yang masuknya ke dia. Gitu. Terima kasih Pak atas pengalamannya yang sangat berharga. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Menjadi referensi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu. Ya. Saya sebetulnya berterima kasih banyak bersama Hasan Megoni. Berkesan ya dari awal beliau kasih materi, bukan hanya hari ini. Saya teringat kata-kata beliau, kita itu menuntun atau ya itu Bu ya, apa kemarin Bu?
tapi menuntun. Nah, jangan menuntut, tapi itu berkesan. Itu saya kemarin pas keluar di pertemuan pertama kita kayak gini, itu saya merenung, benar juga ya. Kita ini banyak nuntut nak ya anak ikhlas naik disiplin naik ya gitu. Tapi kita jarang menuntut, jarang memberi contoh, jarang membimbing. Padahal ini sangat amat penting. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga, jadi ini bagus ya, terkait karena kami ini di guru piket sering menindak Pak Kapuk ya, sama juga dulu sama Pak Sodri kita sering menindak. Yang sering kami lakukan di lapangan itu ketika kami menemukan siswa-siswi kita itu melanggar aturan sekolah, itu kami ya punishment, hukuman. Kalau saya seringnya itu ngedit, ya, nyubit. Nah, itu mungkin Bapak Ibu adalah anak-anak cerita, oh kena ngedit Pak Dayat, kena ngedit Pak Dayat. Nah jadi kau rasa mungkin ada salah apa yang kau lakukan ini, karena dari kita sendiri dari sekolah ini kita hanya punishment, tetapi rewardnya itu jarang. Jadi namanya Bapak Ibu kita ini usulan saya sehingga kalau diterima oleh semuanya guru-guru dan buka kurikulum nantinya entah per semester kita bikin rewardnya itu. Biar kalau di poin kami PAI itu ada semangat kompetisi yang mana ini merujuk kepada salah satu dari Al-Quran itu fastabiqul khairat. Jadi macam-mana per semester itu kita adakan misalnya siswa teladan, macam itu. Jadi anak-anak ini ketika diumumkan siswa teladan semester genap jatuh pada atas nama gitu, bukan seperti itu. Jadi yang lain loh, yang disiplin itu dapat reward ya. Jadi penyeimbang kami selaku guru guru piket yang notabene lebih kepada punishment everyday itu kan, ya kan? Sedikit-sedikit come here, kedin, ya kan, push up, suruh berdiri di ini. Jadi penyeimbang itu Bapak Ibu. Namun di satu sisi punishment itu penting ya. Kalau kita merujuk kepada tarbiyah kita kan pendidikan, bahasa ininya tarbiyah. Kalau anak-anak itu sudah mulai masuk ke usia balik dewasa itu ada ikhtilaf ini 6 tahun 7 tahun, kemudian 12 tahun baliknya itu 12 tahun 13 tahun. Kalau mereka melanggar itu boleh fadribu bil asal. Pukul mereka itu pakai tongkat. Tongkat itu maksudnya kayu kecil yang seukuran jari. Jadi pendidikan itu tarbiyah itu ini hadis ini. Saya izin ya, Bapak Ibu. Ini hadis. Jadi punishment itu penting. Itu dia. Tetapi di sini kita ini lebih cenderung banyak punishment, rewardnya nggak ada. Jadi saya kasih usulan Bapak Ibu nanti gimana nanti misal saya siap patongan misalnya kita 10.000 seorang guru-guru ini beli hadiah. Gitu ya, beli hadiah 10.000 kali 20 lah 200 beli kado ya kan, beli sepeda nantinya kan. Jadi per semester Bapak Ibu penyeimbang kami ini, karena kami ini banyak hakim jalanan ini. Ini usulan ya. Jadi saya banyak terima kasih ke Ibu Ani. Mudah-mudahan sukses ini sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan kita ini pun bagian, bergerak. Maka saya hari-hari ini mikir ya, anak-anak ini. Saya juga terenyuh gitu ya. Sebagai wali kelas, baru-baru ini saya ini kurang pendekatan. Saya tahu bahwa lan tanalul birra dalam pendidikan itu salah satu masuknya ilmu kepada murid itu saya sering sampaikan kepada kelas-kelas junita dan sebagainya itu ada 6. Tidak akan masuk ilmu itu kepada sudurikum, hati kalian, otak kalian, kecuali 6. Salah satunya Bapak Ibu adalah sohbatul ustaz, dekat dengan guru. Jadi kita ini jaga jarak Bapak Ibu. Ini tarbiyah berdasarkan perspektif religiusnya, agama. Kan agama membicarakan pendidikan. Jadi ternyata kone tuwek loh dengan anak-anakku. Maka kemarin kone happy minyamin fokus ke Ibu Ani, anak-anakku enjoy kelas 11 itu ya kan, kita putar musik, kami foto-foto, tetap kita belajar santuy. Saya bilang gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti semuanya jadi guru penggerak. Walaupun secara ininya tidak, tapi kita secara dari dorongan diri kita sendiri itu Nah, tidak hanya sebagai muat kabarnya sukses, tapi muaranya itu hakikatnya ini adalah ladang amal.
Jadi esensinya itu nggak ada material terus gaji tunggu kan, tapi oh ini aman ya gitu. Mungkin terima kasih, nanti kalau usulan saya diterima kita bicara sama Pak Andri ya, penyeimbang kami ini selaku hakim jalanan. Kita kasih punishment, Allah juga ada punishmentnya, ada rewardnya. Punishmentnya apa? Neraka, rewardnya surga. Sekian, terima kasih. Ini mohon maaf ya kalau kesannya menggurui, tapi yakinlah saya dakal ilmu dan saya bagian daripada orang-orang yang jahil juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri jadi tercerahkan ya dengan masukan dari Pak Syarif, dan memang betul reward itu memang harus ya supaya termotivasi. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua, apakah kita mau adakan gitu reward ini nantinya? Sepakat. Kalau saya itu sangat setuju gitu. Sangat setuju, karena jujur saya juga memberi reward ke anak kelas 12 MIPA kemarin karena sudah bekerja sama dengan baik dan sudah memberikan hasil yang mengembirakan saya sebagai wali kelas. Karena kan kalau kelasnya baik, yang dapat nama siapa? Wali kelas juga kan, gitu. Jadi saya memberikan reward ke anak kemarin, kita makan pempek sama-sama gitu kemarin ya. Maaf ya tidak memberi guru-guru. Gitu. Ada lagi ibu bapak yang ingin menyampaikan? Pak Aris, Ibu Maria, Ibu Reni, oke. Sangat tercerahkan saya dengan perkataan dari Pak Syarif. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Mohon izin Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, akhir-akhir ini memang selama saya di sini dari tahun 2015 dan sampai hari ini baru merasakan kita itu harus menjadi guru seperti apa. Karena selama ini kami itu sebelum mungkin guru penggerak sebelum ada ya, Bu Ani juga belum seperti ini. Sebelumnya memang kita tidak pernah merasakan, kita tidak pernah diskusi, kita tidak pernah berbagi sebelumnya mengenai siswa-siswa kita. Terkait reward tadi, saya sangat setuju sekali. Kalaupun nanti rewardnya itu, kalau pasti akan ada merasa berat kalau untuk menyumbang, saya yakin. Nah, solusinya karena memang saya tahu di IPP itu ada pos untuk meningkatkan kemampuan siswa. Emang ada usaha siswanya, saya yakin Pak Tolik juga akan setuju dengan itu dan tinggal disampaikan saja ya. Kemudian tadi saya mohon maaf Bu Ani agak telat, jadi saya ilmunya sangat sedikit sekali tadi yang Ibu Ani sampaikan karena cuma terakhir tadi yang ikut. Di sini saya ingin menyampaikan, kemarin itu saya di 11 IPA 1 itu saya ketika mengajar itu kan diskusi. Kemudian mereka itu sangat aktif. Di akhir pembelajaran saya menyampaikan kepada mereka, saya menyampaikan kalau saya senang berada di kelas kalian ini karena kalian begitu aktif, begitu antusias dan begitu semangat lah istilahnya dalam bertanya, dalam hidup lah istilahnya diskusinya. Ya anak-anak bilang dengan bangganya, wah baru ibu yang ngomong kayak gini Bu. Memang guru-guru lain tidak suka Bu, kata seorang siswa, guru-guru lain ketika kami mengungkapkan pendapat ataupun memberi jawaban itu kami dikata sok pintar Bu, dikata sok pintar. Jadi kami itu yang ingin menyampaikan jadi down gitu karena takut disebut sok pintar tadi. Saya bilang gini, mungkin kamu dibilang sok pintar itu mungkin cara penyampaiannya, etika penyampaiannya, mungkin itu yang dikatakan guru itu sok pintar. Kalau saya
kalau saya sendiri, kalian sekelas ini merasa sok pintar, justru saya senang. Ya, kalian merasa sok pintar berarti kalian itu bersaing, fastabiqul khairat tadi, berlomba-lomba menjadi orang pintar gitu, menjadi orang yang sok pintar. Biarlah orang menganggap sok pintar, yang penting mereka bisa aktif gitu, saling berlomba-lomba. Saya justru setuju kalian merasa sok pintar. Jadi untuk selanjutnya saya bilang ke siswanya yang masih belum merasa sok pintar, jadilah sok pintar ya di kelas, ya, biar mereka aktif. Dan saya juga ada salah satu guru di antara kita, tidak saya sebutkan namanya, dalam misalnya memberi teguran kepada anak itu dengan kata-kata yang saya juga mendengarnya sangat sakit gitu ya. Dulu ada Marisa Ambarwati, itu kan memang anaknya sedikit punya kemampuan lebih daripada anak yang lain, ya punya privilege lah istilahnya. Dulu sempat dia masuk kantor, memang tidak mengucapkan salam, dia langsung menanyakan, Bu, ada tak guru, saya lupa nanya gurunya, Bu, ada tak guru ini? Nah, terus ada langsung seorang guru menyeletuk gini, kamu itu punya etika ya, mentang-mentang kamu pintar di sekolah ini, kamu punya privilege, kamu merasa wah lah di sekolah ini, bukan berarti kamu tidak punya etika ya. Masuk tanpa salam, ya istilahnya dia terpojokkan lah itu di hadapan guru-guru dan banyak guru-guru. Saya melihat anak itu, ya Bu, maaf, kayaknya benar-benar jatuh gitu ketika dipermalukan di depan guru seperti itu. Jadi saya, mungkin di sini tidak ada gurunya, mungkin Bapak Ibu juga tahu lah siapa orangnya. Tahu kan? Nah, jadi maksudnya ketika memberi teguran itu kan tidak harus mempojokkan anak, tidak harus menjatuhkan anak. Saya juga merasa, ya Allah, si ini kesian sekali si anak ini kan. Sampai juga dia di akhir perpisahan itu dia meminta maaf kepada guru itu dengan melalui bapaknya. Itu disampaikan karena saya juga merasa kurang istilah kita lah ya, kalau disalahkan langsung terus diperunyam di depan orang kan, dikeronce di depan orang, itu gimana rasanya. Mungkin cukup itu ya motivasi pengalaman dari saya, dan kami juga mungkin ingin mendengar pengalaman dari Bapak Agus gimana keadaan sekolah yang ada di SMA 4 Pangkal Pinang. Mungkin bisa memberi kami pelajaran, memberi kami banyak perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria, sangat inspiratif sekali. Ya, apa yang dilakukan Ibu Maria itu juga termasuk reward sebenarnya. Tapi rewardnya itu dalam bentuk kata-kata, sehingga anak tadi menjadi senang, gitu, ya. Jadi reward itu tidak mesti dalam bentuk barang, ya, tapi juga kita memberikan pujian, gitu. Pujian atas apa yang dicapai oleh si anak. Memang benar, senang sekali ketika anak-anak itu merasa dengan apa yang kita katakan itu merasa senang, oh berarti ibu nih perhatian sama aku, ibu nih senang kayak aku, gitu. Ibu nih bangga kayak aku, ya. Jadi reward itu tadi tidak mesti dalam bentuk barang, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan tutur kata kita memuji anak kita atas apa yang dilakukan yang kita anggap itu sudah luar biasa, itu sudah termasuk dalam reward. Nah, untuk kasus tadi, memang anak-anak kita ini kalau masuk tuh pasti, Bu, bantu PHN di mana, Bu? Langsung kan, kalau saya sudah biasa. Kalau bagi saya itu sudah biasa sekarang. Saya sudah paham dengan anak-anak, ya sudah, biarkanlah kayak gitu. Nanti pas pelajaran kita baru kita omongkan. Ada
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Pak Agus? Ya boleh Pak Muhyiddin. Sharing. Iya, kita sharing aja karena kita jarang punya waktu untuk berkumpul bersama berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu, bukan kata Pak Ustaz tadi, bukan sok mengajar atau gimana, cuma berbagi. Ya kalau ada manfaatnya tolong, ya mudah-mudahan ada manfaat lah. Intinya kalau ya baiknya datang dari Allah, kita cuma hanya minjamin numpang. Jadi Bu, pernah saya berbagi sedikit dulu. Jadi menurut saya sangat baik apa yang disampaikan Ibu, dan selama ini alhamdulillah sebenarnya pengennya saya itu seperti itu Bu. Maaf bukan itu, karena ada juga sedikit pengalaman pernah ngajar di PAUD di TWA pernah Bu, terus pernah begawi di SMP, pernah begawi di SD. Jadi pertama kali sebenarnya harus dibangun itu bukan sok hebat ya, kebersamaan itu pertama. Terus kalau untuk sekolah itu yang diutama itu tujuannya mau diarahkan kemana sekolah kita ini? Apakah ditingkatkan masalah pendidikannya atau masalah misalnya fisik gedungnya? Nah, jadi kalau visi misi kita sudah disatukan, kalau diri kita sudah disatukan ke tempat tersebut, insya Allah apapun bakal mudah. Tapi maaf Bu, maaf karena saya bukan pengajar, saya hanya pelengkap saja di sini, jujur aja di sekolah ini saya hanya pelengkap. Tapi pada intinya Bu, saya sangat gimana sekolah ini, ya pertama saya terima kasih banyak kepada teman-teman lah, mau sudi waktunya, apalagi kayak Pak Sabani ya hampir berapa tahun bolak-balik ke sini Bu. Jadi ngelihatnya sedih Bu, bukan sedih apa, saya nggak bisa menghargai dia, masalahnya gimana kan, memberi yang terbaik untuk guru-guru yang mau ngajar di sini. Cuma pada intinya kadang-kadang kalau saya mau menyampaikan maaf Bu, maaf, saya kadang-kadang malu kalau mau menyampaikan ide atau gimana kan, penyampaian kepada teman-teman sebelum apa-apa, karena saya agak kasar kali kelihatannya. Pada intinya sebenarnya saya enggak, saya pengennya yuk kapan lagi kita mau berubah. Karena jujur Bu, kami pernah di SMP, alhamdulillah siswanya nakal, Pak Ahmad Udawi itu hampir mau keluar karena kenakalan siswanya. Jadi kalau saya dulu alhamdulillah memberi, pertama kalau buat peraturan itu minimal dibuat kebersamaan, dibuat peraturannya, ditempel, disosialisasikan lah intinya Bu, baru dilaksanakan hukumannya. Ya mereka sendiri yang tahu konsekuensi akibat dari hukuman apa yang mereka lakukan. Karena kalau tidak begitu, artinya peraturan itu termasuk gagal, produk yang gagal, langsung menjustis, langsung menghukum tanpa mereka sendiri tidak tahu kesalahan mereka. Itu Bu, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya Bu, saya melihat benar kata Pak Ustadz, benar juga seluruh kawan-kawan tadi alhamdulillah sangat benar bagi saya, dan pengennya begitu. Penghargaan luar biasa memang harus ada Bu. Terus ada ya disuruh mereka berpikir jangan hanya bersaing di lingkungan di sini saja, tapi bila perlu tingkat nasional. Seperti ya anak Ibu luar biasa, didikan saya angkat jempol terus terang, alhamdulillah. Dan kami pun pernah mengalaminya Bu. Alhamdulillah di SMP dulu angkatan sini aku N-nya ke urutan ke-11 nasional Bu. Jadi kawan-kawan itu memang dibangun, saling bersemangat ke arah situ. Bahkan di luar sekolah, bahkan ada guru yang les sampai malam pun dikasih waktu Bu, saking semangatnya. Tapi semuanya disupport. Tapi maaf sebelumnya kalau di sini kemarin PR aja, maaf sebelumnya. Ya pertama memang kita ke rezimnya beda Bu, jujur aja. Kalau kami dulu kepala sekolah, maaf ya Bu, kadang-kadang pemimpinnya langsung per aja masalah dana dikasih, kalau mau ini untuk kegiatan kalian sekian, kalian yang ngerjain peru. Jadi kalau kemarin kita banyak terhambat di situ, saya lihat. Jujur saja hati saya sedih melihat berapa ketua pembina OSIS itu nggak ada. Ya Ibu lebih tahu kan itu gimana, kasihan juga sebenarnya seluruh jadi urusan dana. Jadi urusan dananya memang pengaruh Bu, ya, karena harap maklum itu kita manusia sangat butuh, bukan kita material, bukan materi enggak. Ya sebenarnya tujuan yang mendidik lah Bu, intinya mendidik
bukannya mengajar saja istilahnya, anggap anak sendiri seperti keluarga sendiri, seperti anak kita sendiri. Itu pengennya Bu. Ya mudah-mudahan hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin kalau ada salah saya minta maaf, tapi niat insya Allah pasti khairan kata Ustaz tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma bi'il maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali apa yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin. Jadi intinya ketika kita ingin mencapai tujuan bersama, mari kita saling gitu. Saling berdiskusi, saling membantu, saling komunikasi, itu yang lebih penting. Ya, karena di rumah tangga saja kita juga harus saling gitu. Saling membantu, saling membahu, apalagi di lingkup besar ya seperti ini. Harus saling ya. Terima kasih Pak Muhyiddin. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin disampaikan? Saya sangat takjub ya dengan seminar kecil-kecilan hari ini gitu. Banyak sekali referensi, kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil, kemudian yang bisa mencerahkan bagi saya untuk melangkah ke depannya. Ada lagi Bu Mama yang ingin menyampaikan? Ibu Iin mungkin tentang pengalamannya, praktik mengajar, boleh? Silakan Ibu Iin. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belum terlalu banyak yang bisa saya share ya, tapi ada satu waktu tahun 2015 itu saya ikut pelatihan untuk anak-anak. Kita kan tidak bisa memaksa anak itu bisa semua dengan pelajaran kita ya, jadi tidak bisa memaksakan. Satu strateginya apa kata pelatih waktu itu? Sentuhlah hatinya. Jadi kita itu oke, boleh ngasih materi sesuai dengan apa tupoksi kita gitu ya. Tapi jangan lupa anak-anak kita itu manusia loh, makhluk hidup gitu ya. Jadi selain kita memberikan punishment ataupun reward, coba kita perbaiki dulu hubungan dengan siswa kita. Sentuhlah hatinya. Kalau orang sudah tersentuh hatinya itu kan senang ya. Kita saling sharingnya gampang. Mereka walaupun nggak suka dengan pelajaran kita, tapi mereka senang dengan kita, mereka juga mengikuti gitu ya. Jadi selain itu tadi, tetap dengan tupoksi kita jalankan, kita juga harus menyentuh hati anak-anak. Kita sebagai guru juga harus berkembang. Jadi untuk jangan stuck gitu ya. Kita harus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Karena anak-anak kita ini anak-anak generasi Z ya Bu Ani ya. Jadi mereka lebih cepat perkembangannya. Kita juga harus ikut berkembang, harus meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Jadi nggak gaptek gitu ya, nggak gaptek tahu perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang kan suka sosial media ya sebisa mungkin kita juga mengikuti gitu. Tapi diarahkan ke pendidikan. Iya. Dan untuk masalah HP saya setuju tadi, jangan dilarang, tapi tetap dibatasi penggunaannya. Karena salah satu media pembelajaran yang mudah dipakai itu ya handphone itu ya. Semua orang sudah punya gitu. Kita mau bergantian memakainya. Infocus juga harus bergantian gitu. Jadi nggak bisa kita gunakan selama kita belajar. Itu aja Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi sebagai guru itu kita harus bisa untuk memanusiakan manusia intinya. Ya, bagaimana cara kita untuk memanusiakan manusia. Ada lagi Bu Bapak yang ingin menyampaikan praktik baiknya? Mungkin Pak Sodri, Pak Hendi, Bu Susi, Ibu Rodo, Ibu Reni, Pak Haris. Praktik baik apa? Diwakil semua tadi kayak. Oh, sudah diwakilkan semua. Pak Hendi? Indonesia berangkat belum ada suaranya. Oke,
mungkin cukup ya untuk diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa kita terapkan dan kita implementasikan dalam pembelajaran kita di kelas, dalam kehidupan kita lah intinya. Dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi dari ibu bapak semuanya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu bapak semuanya. Dan kalau saya boleh usul, kegiatan seperti ini mungkin baiknya kita lakukan 1 semester itu 1 kali minimal ya. Ini kan kegiatan ini karena tuntutan tugas Bu Ani kan, saya tahu ini tuntutan tugas. Karenanya ada kegiatan ini. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa melakukan kegiatan ini tanpa di luar tugas Bu Ani itu. Boleh. Sebenarnya saya kemarin jujur sudah usul ke almarhum ya. Kita adakan rapat 2 minggu sekali gitu, evaluasi kemudian diskusi tentang pembelajaran yang telah kita lakukan, kita sharing-sharing seperti ini gitu. Tapi belum terlaksana, mungkin nanti boleh kita sampaikan ke Pak Andri. Saya rasa mungkin Pak Andri setuju gitu, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama, supaya kita lebih saling dekat lagi, saling tadi, kata kamu Hidin tadi. Ya, mungkin cukup sekian. Saya akhiri dan saya mohon maaf ketika dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.